Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di Oki Rizan Channel. Oke, pada kali ini kita akan kenalan dengan yang disebut dengan array. Dimana pada contoh kali ini, pada video kali ini, kita akan coba menggunakan array-nya, menggunakan sebuah bahasa pemrograman. Yang mana untuk bahasa pemrogramannya kita akan menggunakan bahasa Kotlin. Nah, sebelum kita lihat bagaimana sih contoh penerapannya di dalam bahasa pemrograman, sedikit mengenai array, ya. Array ini adalah seperti sebuah variabel. Jadi fungsinya adalah untuk menampung data. Cuman bedanya adalah antara array dengan variabel. Array ini bisa menampung banyak data dalam sebuah array. Jadi array bisa menampung banyak data dalam sebuah array karena untuk array sendiri gambarannya adalah array ini mempunyai indeks. Indeks ini seperti sekat-sekat ya, seperti ruangan, seperti blok-blok. Jadi untuk data yang masuk itu dimasukkan ke blok-blok tertentu. Yang mana blok-blok ini yang disebut dengan indeks. Ya, namanya adalah indeks. Jadi data yang masuk ke dalam array itu tidak akan bisa nggak akan tertimpa ya. Jadi tidak akan ganggu satu sama lain. Nah, cuma syaratnya untuk array ini adalah baru bisa dimasukkan, hanya bisa dimasukkan dengan tipe data yang sama. Nah, sekarang kita lihat langsung ke dalam contoh programnya. Jadi untuk array ini pada dasarnya dia punya dua macam bentuk array pada umumnya ya dalam pemrograman, yaitu ada yang disebut dengan array satu dimensi dan array dua dimensi. Nah, yang jadi membedakan adalah nanti pada indeksnya ya. Kalau indeks yang ada di array satu dimensi dia hanya satu macam indeks ya dalam bentuk kolom begitu ataupun baris seperti itu. Sedangkan untuk yang array dua dimensi dia punya indeks yang untuk menandakan antara baris sama kolom. Ya, jadi saya ulangi, yang namanya array ini fungsinya adalah untuk menampung data. Nah, gunanya biasanya manfaatnya digunakan dalam program adalah dia biasa digunakan berhubungan dengan database. Dia bisa mengkoleksi banyak data ya, dia bisa mengambil banyak data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel yang namanya array begitu, nanti baru bisa ditampilkan ke dalam program. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana sih contoh mendeklarasikan array ini. Jadi untuk deklarasi array di dalam Kotlin ya, pastinya dia punya bentuk tertentu ataupun cara tertentu. Nah, caranya ataupun bentuk bakunya adalah seperti yang saya contohkan di atas di sini dalam program. Kata kuncinya karena dia itu tipe data ya, karena dia adalah variabel maka perlu deklarasinya. Yang mana untuk deklarasi ini bisa menggunakan var ataupun val ya. Jadi saya ulangi, array ini dia karena sama seperti variabel, maka kita perlu buatkan keywordnya bisa menggunakan var ataupun val tergantung dengan penggunaannya nanti. Kemudian
untuk arraynya disebutkan di setelah keyword var atau var di sini ya. Jadi di sini disebutkan apa nama arraynya, dan di sini aturannya kalau memang mau dibuat nama arraynya lebih dari satu kata, maka harus menggunakan underscore ya, harus ditentukan. Setelah itu digunakan titik 2 seperti ini. Nah, selanjutnya disebutkan array ini ya, array ini dia akan menampung tipe data apa. Maka disebutkan tipenya di sini. Dan kemudian dari tipe datanya ini yang di paling belakang ini jumlahnya, fungsinya adalah untuk menentukan ada berapa blok ataupun indeks yang akan kita buat. Artinya berapa banyak data yang bisa ditampung oleh si array ini. Seperti itu. Jadi inilah bentuk baku relasi sebuah array. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat contohnya di dalam program. Nah, di program kita contohkan di sini, kita bikin satu buah array, namanya array juga ya, namanya array. Kemudian untuk nama array ini kita buat tipe datanya bernama menggunakan tipe data integer. Artinya nanti kita akan gunakan dia sebagai untuk menampung bilangan bulat. Nah, di belakang kita tambahkan perintah ini. Ini artinya array yang kita buat namanya array, tipe datanya adalah integer, artinya untuk menampung tipe bilangan bulat, dan jumlah indeks yang dibuat sebanyak 5 ya, jumlahnya sebanyak 5. Kemudian bagaimana cara memasukkan ke dalam arraynya? Nah, caranya bisa seperti ini. Indeks pertama ya sampai dengan yang terakhir. Jadi untuk indeks itu di array dia menggunakan 0 ya, untuk penomoran indeksnya dari angka 0 nomornya, bukan angka 1 tapi 0 di sini ya. Ini artinya array di indeks ke 0 kita masukin angka 1 ya, ini posisinya ke 0 nih. Kemudian yang kedua masuk ke array yang 1, ketiga angka 3 masukin yang kedua, keempat, ketiga, dan nomor 5. Nah, kemudian kalau kita ambil isinya, untuk mengambil isinya kita bisa menggunakan perulangan seperti ini. Kalaupun kita bisa tentukan ataupun indeksnya ini ya, jadi pakai indeks ya, seperti itu. Untuk nampilinnya kita pakai perintah ini. Untuk nampilinnya ada variabel i yang fungsinya untuk mengatur perulangannya, yang mana variabel ini nanti isinya antara 0 sampai dengan 4 ya, 0 sampai 4. Nanti dia akan berulang sebanyak 5 kali dimulai dari angka 0 ya. Dari angka 0 berarti ini harusnya muncul angka 0 dulu dan seterusnya. Kita coba ya dijalankan programnya. Kita running. Sebentar lagi proses membangun sistemnya, aplikasinya. Nah, begitu kita jalankan, nanti yang muncul di sini adalah perintah yang ini, yang di sini perintahnya. Pertama muncul tulisan print isi array satu dimensi, muncul ini tulisannya. Nah, kemudian perintah yang ini muncul dari sini perintahnya. Dia berulang sebanyak 5 kali. Kenapa? Karena ada perintah ini, dan data yang diambil berdasarkan variabel i. Dia berurut dari 0, indeks ke 0 sampai indeks yang ke 4 ya. Jadi sebanyak 5 data yang diulang. Nah, ini cara yang pertama ya, cara yang pertama untuk menggunakan array. Saya tunjukkan cara yang lain untuk menggunakan array ya. Ini misalnya khususnya untuk yang array yang fungsinya untuk menampung tipe data selain dari integer. Nah, di sini sudah disiapkan di sini ya. Nah, di sini kita bisa gunakan ada keyword namanya keyword array of ya, Ini bisa kita gunakan untuk buat sebuah array yang tipenya string misalnya seperti ini ya. Caranya untuk penggunaan awal tetap sama, bisa menggunakan var ataupun file ya, begini bisa sama saja. Sebutkan apa nama arraynya, mau dibikin nama apa. Kemudian ada keywordnya array of, dan ini keunggulannya kita bisa langsung masukkan datanya di sini ya, bisa masukkan datanya di sini. Atau kalaupun memang mau dimasukkan satu-satu seperti yang tadi di atas, bisa seperti ini ya. Ada data, kemudian kita mau masukkan ke indeks yang berapa, kedua misalnya.
Untuk indeks yang kedua, berarti ini yang dia ini ya, kita ubah menjadi semua misalnya. Kayak gini juga bisa. Nanti begitu kita jalankan, begitu kita jalankan di sini. Nah, ya begitu jalankan nanti hasilnya adalah munculnya yang tadinya dia menjadi semua ya. Nah ini pun sama, kita menggunakan struktur pengulangan seperti ini. Jadi dia akan mengulang sebanyak 4 kali ya, sebanyak 5 kali. Dan kemudian, nah untuk perintah ini kita juga bisa menggunakan perintah untuk menampilkan isinya, bisa menggunakan perintah tulis ya. Nah tulis ini, yang mana dia yang ini dia munculnya, muncul yang bawah ini ya, tampil seperti ini juga, sama juga ya. Ini untuk yang string. Begitu juga kalau yang untuk yang integer juga bisa ya, sama juga ya. Ini sudah saya siapkan di sini contohnya ya, sama saja ini saya ubah dulu. Nah cuman bedanya kalau yang untuk integer dia harus menggunakan ada namanya keyword int array of ya, jadi ini khusus untuk menampung array yang tipenya integer, dan datanya pun bisa kita masukkan ke sini. Dan ini pun hasilnya ya sama ya, hasilnya sama saja. Kita pakai struktur ulangan untuk menampilkannya, nanti yang munculnya angkanya seperti ini, 10, 20, 30, 40, 50, atau bisa menggunakan perintah tulis, keyword tulis untuk menampilkan isinya dari sebuah array ya. Ini contoh yang array 1 dimensi. Nah sekarang kita lihat contoh yang kedua, namanya array 2 dimensi. Nah untuk array 2 dimensi bedanya dengan array 1 dimensi adalah di array 2 dimensi ini ada 2 buah indeks untuk penamaan satu buah array ya, jadi ada seperti baris sama kolom. Nah sekarang kita lihat contoh di sini. Ini sebagai contoh seperti yang di awal tadi ya, kita bikin namanya array. Kemudian untuk array ini kita buat dengan tipenya integer int array. Ini artinya kita fungsinya untuk menampung yang bulat, dan jumlahnya, nah ini jumlahnya ya, jumlahnya kita bikin sebanyak 2 baris dengan 2 kolom ya, 2 baris dengan 2 kolom. Nah kemudian untuk cara memasukkannya bisa seperti ini ya. Ini untuk arraynya 0, 0 dan 0, indeksnya 0 sama 0, 1, 2, 3, sama 4 berurutan ya dari array ini, 1, 1, 0, 1 ya. Jadi array 0, 1 isi dengan 2, array 1 dan 0 isi 3, array indeks 1 dan 1 isi dengan 4. Nah untuk menggunakannya kita bisa gunakan struktur nested loop atau bentuk bersarang ya, seperti ini. Nah ini hasilnya bisa seperti ini. Kita lihat, ini coba lihatkan. Oke ya, jadi ini menampilkan isi dari array yang mana perulangannya menggunakan struktur perulangan bersarang seperti ini. Angka 1, angka 2, 3, sama 4. Oke, demikian contoh penggunaan array di dalam bahasa Kotlin. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Bye.